Yuk, adik-adik kita mulai ibadahnya ya. Tapi sebelumnya kita dengarkan aturan yang baik. Yang pertama, mandi dan berpakaian yang rapi. Lalu siapkan Alkitabnya. Selanjutnya, siapkan dulu tempat persembahannya ya. Terus duduk yang manis dan sopan. Jangan sambil makan, bermain, atau tiduran ya. Karena kita mau menghormati Tuhan. Ayo kita siap beribadah. Bacaan 2 Petrus 3 ayat 2. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Amin. Mana nih ya teman-teman ya? Katanya jam 8. Ini jam berapa sekarang? Sudah kurang 10 menit. Loh, ayo, kok dari tadi ditungguin gak datang-datang? Ngapain? Apa? Kita lagi asik nih jogging. Ya Mumpung masih pagi. kita kan mau persiapan ibadah Pakai hari masker Minggu. tadi kan pakai masker. Terus Iya. abis gitu kan Apa kita yuk? biar sehat kita harus olahraga. Sudah lupa kalau sekarang hari Minggu. Jam Ya berapa ampun. ini? Oh Katanya iya, jam 8. udah jam 8. Ya Ini ampun, kurang lebih lupa ya, 10 aku. menit Sudah lagi ditunggu nih. nih sama adik-adik. Iya Ya kan? kan? Kita mulai, ayo. Oh iya. Ayo cepat. Oke. Iya, tenang Mbak Bunga. Tunggu. Nah, sudah siap Mbak Bunga? Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Adik-adik sudah siap di rumah? Yuk kita bangkit berdiri, kita persiapkan diri kita dan hati kita. Kita akan mulai ibadah hari ini. Kawanku, ini hari Minggu. Sekarang sudah pukul 8. Ingatlah, jangan lambat. Tuhan Yesus datang bawa berkat. Kawanku, ini hari Minggu. Sekarang sudah pukul 8. Ingatlah, jangan lambat. Tuhan Yesus datang bawa berkat. Adik-adik sudah siap semua ya? Siap? Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo cepat. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Kembali ke depan ya. Lebih semangat. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Pergi ke sekolah minggu. Pergi ke sekolah minggu.
adik-adik. Selamat hari Minggu buat adik-adik yang terkasih. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa. Ya. Betul Kak Lina. Iya. Adik-adik di rumah pasti hari ini penuh dengan sukacita menyambut Tuhan. Betul sekali. Betul. Karena Tuhan Yesus juga datang membawa berkat buat adik-adik di rumah. Betul sekali, Kak Bunga. Betul Kak, sekarang kan sudah September ceria. Iya, betul. Kita Nah, udah masuk ke bulan kita- September ya. Betul. Kita harus tetap semangat dan tetap rukun ya. Harus tetap menjaga persatuan karena anak GKJW Cinta cinta Indonesia. Indonesia. Ayo adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini anak-anakmu bisa bangun lebih pagi untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk memulai ibadah online hari ini. Tuhan Yesus, berikan kami sukacita sehingga kami bisa memuji Tuhan dengan penuh semangat. Berkati kami anak-anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kak, Apa? aku mau tanya. Apa? Aku pengen ikut Tuhan Yesus loh. Ayo. Beneran nih? Iya, ayo. Iya. Semuanya adik-adik di rumah juga harus ikut Tuhan Yesus. Gitu ya? Benar. Berarti Arum gak mau hanya aku ikut? aja ya? Iyalah. Tapi kok aku kelihatan sedih ya? Kenapa Kak Arum? Ikut Tuhan Yesus itu kayak apa sih, Kak? Ikut Tuhan Yesus itu harus senyum, harus ceria, nggak boleh sedih. Oh gitu ya? Oh, Berarti nggak gitu. boleh sedih dong anak Nggak Tuhan? boleh. Nah. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri ya. Kita mau pujikan lagu Derek Gusti. Wah, Derek Gusti. Nah, Apa Derek. itu artinya ya Mbak? Ikut Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Oh, ikut Tuhan Nah, Yesus. ikut Tuhan Yesus itu seneng gak sih? Seneng dong. Gak rugi loh ikut Tuhan Yesus. Betul. Ya udah, kalau gitu kita bangkit berdiri ya. Ayo adik-adik kita nyanyinya lebih sukacita ya. Semua bangkit berdiri. Monggo samin Derek Gusti. Monggo samin Derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng monggo samin Derek Gusti. Sekarang monggo Mas ye. Monggo Mas samin Derek Gusti. Monggo Mas samin Derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng monggo Mas samin Derek Gusti. Nah, siap-siap buat yang laki-laki. Monggo Mbak. Monggo samin Derek Gusti Mbak. Monggo samin Derek Gusti Mbak. Gusti Yesus juru wilujeng monggo Mbak samin Derek Gusti. Sajeke aku Derek Gusti, uripku tansah diberkahi. Hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem. Kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke aku Derek Gusti, uripku tansah diberkahi. Hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem. Kabeh iku Gusti Yesus
Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Halo adik-adik, kalian pernah gak sih penasaran kita kan sudah mengikut Tuhan Yesus ya? Tapi kita masih sering melakukan beberapa hal. Padahal seharusnya kita kan menjadi anak yang baik kan? Nah, kita masih suka sering marah-marah. Kita masih suka malas untuk berdoa. Kita masih suka malas untuk membaca Alkitab. Kita juga tidak patuh pada orang tua dan kepada guru. Juga kita masih suka menjahatin teman, mengejek teman. Ya kan? Kenapa ya kita masih melakukan hal-hal ini? Wah Kak, ternyata barusan ada yang curhat loh. Curhat apa Kak Bunga? Itu barusan. Apa ya? Curhat kenapa sih meskipun Iya. kita ikut Tuhan Yesus, tapi kok suka males-malesan? Oh, iya, Masih suka bertengkar. Aduh, iya itu itu. lagi. Masih sering tidak nurut dengan orang Nah, tua. Itu aku itu kayaknya. Iya kan? Betul itu. Itu ya kan? kenapa ya kok kayak gitu tuh? Nah, itu masalahnya ya kan? Kita cari sebabnya. Maksudnya? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Nanti kita akan tahu jawabannya dari situ. Dari firman Tuhan ya. Siap ya kakak-kakak? Oke. Adik-adik yang ada di rumah udah siap? Yuk kita akan nyanyikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita mau menyanyikan lagi dengan kesungguhan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita rindu hadirat Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar itu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus diam dan hadir di dalam hati dan pikiran kami. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, kemarin Kak Arum melihat berita yang bagus sekali. Berita apa ya? Judul beritanya, Ingat Aku, Iblis Pun Dikalahkan. Diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 10. Nah, penasaran kan? Yuk kita lihat videonya bersama-sama. Selamat siang adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya reporter Bunga Kasih dari GKJW Kid News akan melaporkan berita dari padang gurun. Di sini saya sedang melihat Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang sudah berpuasa selama 40 hari 40 malam. Tampaknya Yesus sudah kelaparan di padang gurun ini adik-adik. Lalu datanglah iblis menemui Yesus. Mari kita lihat apa yang hendak iblis lakukan kepada Yesus. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Gawat adik-adik, tampaknya iblis mulai menggoda Yesus. Dan Yesus pun mulai melihat ke arah roti-roti itu. Apakah yang Yesus lakukan kira-kira? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wow, mengagumkan sekali adik-adik. Yesus menolak godaan iblis itu untuk mengubah batu menjadi roti. Oke, mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Oh, ternyata iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ayo kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut pada batu. Ternyata iblis mencoba Yesus lagi. Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus sungguh luar biasa. Dia tidak mau mentaati iblis. Kemudian iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku. Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nampaknya iblis sudah mulai kalah adik-adik. Kemudian iblis pergi meninggalkan Yesus. Dan lihatlah, Yesus dilayani oleh malaikat-malaikat. 3 kali dicobai dan 3 kali pula Yesus menang atas pencobaan itu. Sekian berita sukacita dari GKJW Kid News. Bunga Kasih melaporkan. Selamat pagi adik-adik.
Tadi siapa yang sudah sarapan? Yang sudah sarapan, bagaimana rasanya? Kenyang nggak? Atau mau makan lagi? Lalu bagaimana ya kalau kita tidak makan? Hayo, siapa yang pernah tidak makan dari pagi, siang, sore sampai malam? Gimana rasanya? Lapar? Atau lapar sekali? Adik-adikku yang terkasih, ada cerita tentang Tuhan Yesus waktu ia berada di padang gurun. Dia berpuasa, tidak makan dan minum. Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Coba adik-adik bayangkan. Berpuasa 40 hari, 40 malam. Wah, kalau selama itu berpuasa, apa yang akan terjadi? Gimana rasanya? Pasti lapar banget ya. Nah, setelah 40 hari berpuasa, pada saat Yesus merasakan lapar, datanglah iblis untuk mencobai Yesus. Berapa kali tadi iblis mencobai Yesus? Berapa? 3 kali, betul sekali. Iblis menyuruh Yesus mengubah batu menjadi roti. Pada waktu kita lapar, terus ternyata disidangkan namanya roti, pasti enak kan? Tapi adik-adik, Tuhan Yesus nggak mau. Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus tidak mau mendengarkan perintah iblis. Iblis belum menyerah. Ia kemudian menyuruh Yesus melompat dari atas bait suci supaya nanti malaikat menangkapnya. Nah, Yesus tidak mau adik-adik. Kemudian iblis memperlihatkan banyak sekali harta. Yesus bahkan mau dijadikan raja. Kalau mau mengikuti semua perintah iblis. Tetapi sekali lagi Yesus menolak. Adik-adik, kenapa sih Yesus itu menolak semua pemberian dari iblis? Ada yang tahu? Karena Yesus patuh kepada Allah Bapanya. Yesus menuruti semua perintah Bapanya. Yesus mau menjadi anak yang baik, yang selalu mengingat pesan Bapanya. Yesus tidak mau menjadi sahabat iblis. Adik-adik, kalau Yesus saja mau menurut dan patuh pada Bapanya, selalu mengingat pesan Allah Bapanya, maka kita juga harus seperti itu. Oleh karena itu, firman Tuhan yang kita dengar setiap hari dan setiap minggu itu bukan hanya sekedar didengar saja terus dilupakan. Kalau minggu kemarin kita tahu, kita mendengar firman Tuhan, diingatkan tentang mendengar. Jangan masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan. Tetapi bukan hanya didengar saja, tetapi kita harus mengingat. Terlebih kita harus melakukannya. Nah, adik-adik, kalau Yesus saja mengingat firman Tuhan,
dan tidak tergoda dengan iblis, maka kita juga harus meneladani Tuhan Yesus. Karena meskipun kita sudah ikut Tuhan Yesus, tapi ternyata iblis itu masih saja menggoda. Iblis ada di sekeliling kita, sehingga kita kadangkala sering merasa malas berdoa, malas baca firman Tuhan, tidak patuh kepada orang tua, dan malas belajar, juga masih banyak hal yang lainnya. Ingatlah selalu firman Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita mengusir jauh-jauh iblis yang ada di sekitar kita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, hari ini kita belajar tentang Tuhan Yesus yang telah menang dari iblis. Kalau Tuhan Yesus saja bisa mengalahkan iblis, berarti adik-adik yang ada di rumah juga harus bisa mengalahkan godaan iblis ya. Betul Kak. Ingat adik-adik, jangan pernah menyerah kepada iblis ya. Hari ini kita semua telah belajar bagaimana mengalahkan iblis yang sukanya itu mengganggu kita. Betul sekali. Nah, sebagai wujud ucapan syukur kita, karena kita telah menang dari iblis, kita akan mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan tadi. Iya betul. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan pujikan bersama pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar adik-adik tambah berani menghadapi iblis ya. Oke. Sip. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus ku akan dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus
Adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan satu hati, kita akan kembali berdoa, kita akan doa syafaat dan doa berkat. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan mempertemukan kami dalam ibadah online. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami dapat belajar tentang bagaimana kami dapat mempertahankan diri kami Tuhan untuk tetap mendengar, bukan hanya mendengar Tuhan, tetapi kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini Tuhan, yang saat ini dan masih dalam masa corona ini Tuhan, kiranya Tuhan mau tutup bungkus kami Tuhan, anak-anak-Mu, agar kami dapat senantiasa hidup dan dalam pengasihan-Mu Tuhan. Kami tetap menjaga diri kami untuk tetap diam di rumah. Tuhan, kami juga menyerahkan pemerintahan kami baik dari Bapak Presiden, para menteri, juga perangkat-perangkat sampai di desa ini Tuhan yang mengatur pemerintahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka Tuhan, berikan kesehatan untuk mereka Tuhan, dan mampukan mereka untuk memerintah negara ini menjadi bangsa yang adil, menjadi bangsa yang pulih kembali Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan gereja kami ini Tuhan, Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Jember. Kiranya Tuhan menyertai pelayanan kami, baik dari Bapak Pendeta, para majelis, juga para pamong, juga para pelayan-pelayan yang lain Tuhan, yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya mereka melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dan berikan hikmat marifat-Mu, berikan kesehatan kepada mereka Tuhan dalam melayani kami Tuhan, anak-anak-Mu juga Tuhan. Biarlah kami tetap setia kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan adik-adik kami yang saat ini berada di rumah Tuhan, mereka melakukan aktivitas mereka di dalam rumah, yang hanya di rumah saja. Tuhan kiranya sertai, Tuhan pimpin dalam belajar mereka, dalam mereka bersosialisasi walaupun hanya di rumah. Tuhan kiranya juga sertai, kuatkan iman mereka Tuhan, agar adik-adik kami ini senantiasa seturut dengan kehendak-Mu, dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini sehingga layak di hadapan-Mu. Berkati juga para pengelola persembahan ini Tuhan, biarlah mereka dapat senantiasa memuliakan nama-Mu melalui tangan-tangan mereka. Tuhan Yesus, kami juga tidak hanya tetap di sini Tuhan, kami juga akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan tuntun kami dalam setiap aktivitas kami selanjutnya. Semuanya Tuhan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, hari ini kita bersyukur karena hari ini kita belajar untuk meneladani sikap Yesus yang bisa melawan godaan dengan selalu mengingat firman Allah. Kini kita menang bersama Yesus.
Betul itu. Karena itu mulai hari ini dan seterusnya kita akan menjadikan Tuhan Yesus sahabat kita. Oke. Untuk itu Kak Arum, Ya. Kak Lina, Ya Kak Bunga. kita harus selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Kita akan ucapkan, ada satu sobatku, dialah Yesus, Tuhan dan Allahku. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita ulang dari depan ya adik-adik. Semangat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap di rumah saja ya. Dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.